Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana, NIM K43160004, akan menjelaskan mengenai fungi dan lingkungan. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar sama Bu Umi bahwa pertumbuhan fungi itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan fungi itu ada kelembaban, suhu, pH atau tingkat keasaman, pengudaraan, dan kehadiran nutrien tentunya. Nah, berarti kan untuk dapat hidup, si fungi itu harus bisa bertahan hidup di lingkungannya. Makanya tidak semua fungi itu bisa bertahan hidup di lingkungannya. Ada beberapa fungi yang hanya bisa hidup di lingkungan tertentu, seperti itu. Jadi tidak semua fungi bisa hidup di lingkungan tertentu. Nah, berdasarkan lingkungannya, fungi ini dibedakan menjadi beberapa kelompok. Nah, berdasarkan suhu tempat lingkungannya berada, fungi itu dibedakan menjadi 3, yaitu fungi termofil, mesofil, dan sikrofil. Dari namanya udah kelihatan ya, kalau fungi termofil itu adalah fungi yang bisa hidup di suhu yang tinggi. Fungi itu akan tumbuh secara optimal di suhu 55-60 derajat Celcius, dan yaitu toleransi suhu maksimumnya itu 75 derajat Celcius. Contohnya itu ada Aspergillus fumigatus. Terus untuk fungi mesofil itu adalah fungi yang hidup di suhu yang biasa, suhu kamar seperti itu. Nah, fungi mesofil ini akan tumbuh optimal di suhu 25-30 derajat Celcius, dan toleransi maksimalnya dia hidup itu di suhu 45-55 derajat Celcius. Ini fungi-fungi yang biasa kita lihat di rumah-rumah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada fungi sikrofil. Fungi sikrofil ini adalah fungi yang bisa hidup di suhu yang sangat rendah. Dia akan hidup tumbuh optimal di suhu 15 derajat Celcius, dan toleransi suhu paling minimumnya itu -5 sampai -10 derajat Celcius. Fungi ini tuh biasanya yang kita lihat kalau misalnya kita tuh nyimpan makanan di kulkas, tapi biasanya tetap ada funginya lah. Ini fungi-fungi yang sikrofil itu. Nah, ini adalah fungi termofil yang tadi saya sebutkan, yaitu Aspergillus fumigatus. Dia itu dari zygomicota, jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, biasanya Aspergillus fumigatus ini hidupnya di kotoran-kotoran ternak seperti itu, yang punya metabolisme yang tinggi sehingga suhunya tinggi. Oke, selanjutnya berdasarkan tingkat keasaman lingkungan hidupnya atau pH-nya, fungi itu dibedakan menjadi 3 juga, yaitu fungi basofil, asidofil, dan netrofil. Dari namanya udah kelihatan ya kalau basofil atau fungi basofil itu adalah fungi yang bisa hidup di lingkungan yang basah, yang memiliki pH 8 ke atas gitu. Bahkan ada fungi yang bisa hidup di pH 10, yaitu fungi-fungi indigenous alkofilik. Contohnya itu Acremonium furcatum. Terus fungi yang bisa hidup di lingkungan yang asam itu dinamakan dengan fungi asidofil. Itu dia bisa hidup di lingkungan dengan pH 4,5 sampai 5,5. Nah, yang selanjutnya itu ada fungi netrofil. Fungi netrofil ini fungi yang hidup di pH yang normal, yaitu pH 6 sampai 7. Udah kelihatan dari namanya ya, netral. Nah, selanjutnya itu berdasarkan osmolaritasnya atau berdasarkan tingkat konsentrasi gula dan garam di lingkungannya, fungi itu dibedakan jadi 3 juga, yaitu fungi serofilik, fungi osmofilik, dan fungi halofilik. Fungi serofilik ini dia itu hidup di lingkungan yang sangat kering, jadi kadar airnya sangat rendah seperti itu. Biasanya itu hidup di ikan-ikan tawar yang kering seperti itu. Terus ada fungi osmofilik. Fungi osmofilik itu fungi yang dapat hidup baik
di lingkungan dengan kadar gula yang tinggi. Contohnya itu kalau misalnya kita bikin manisan atau selai atau sale, itu kan tetap ada masa kadaluarsanya. Nah, biasanya kalau udah kadaluarsa, selai atau manisan itu kan ada jamurnya. Nah, itu jamur-jamur osmofilik atau jamur-jamur yang bisa hidup di substrat dengan kadar gula yang tinggi. Selanjutnya itu fungi halofilik. Fungi halofilik itu apa sih? Fungi halofilik itu fungi yang bisa tumbuh pada lingkungan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Contohnya di fungi-fungi yang hidup di laut atau fungi-fungi yang hidup di hutan mangrove gitu. Contohnya ada Basipetospora visceri. Oke, lanjut. Terus berdasarkan substrat utamanya atau habitat utamanya, si fungi ini dibedakan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama itu ada fungi koprofil. Fungi koprofil ini adalah fungi yang kita temukan di kotoran-kotoran hewan. Nah, biasanya fungi itu dia hidup dengan menguraikan komponen substrat, komponen di kotoran hewan itu, seperti selulosa, protein, keratin. Nah, biasanya karena dia itu menguraikan komponen tersebut, kan penguraian komponen tersebut itu kan menyebabkan pH-nya jadi turun dan suhunya jadi naik. Jadi karena itu fungi-fungi yang bisa bertahan di kotoran hewan itu ya fungi-fungi yang bisa tahan di pH yang rendah dan suhu yang tinggi, yaitu fungi-fungi termofil dan tadi pH yang rendah asidofil yaitu. Contohnya itu ada Rhizopus, terus Pilobolus, Mucor, itu fungi-fungi dari kelompok Zygomycotina. Terus kalau misalnya yang Ascomycota juga ada, contohnya ada Sordaria, ada Coprinus, seperti itu. Nah, ini gambaran dari fungi koprofil yang kelompok Zygomycotina. Ada Mucor, terus ada Pilobolus, ada Absidia gitu. Yang biasa kita lihat di kotoran-kotoran sapi atau kotoran-kotoran kambing seperti itu. Oke, yang kedua itu ada fungi pirofil. Fungi pirofil ini fungi yang hidup biasanya ditemukannya itu setelah ada kebakaran alam gitu. Jadi kalau ada kebakaran terus habis itu tumbuh fungi, biasanya fungi itu adalah fungi-fungi pirofil. Contohnya itu ada Pironema, itu yang pink-pink di atas itu, sebelahnya itu gambaran mikroskopisnya. Nah, terus yang di bawah itu ada Neurospora yang biasa kita lihat di oncom, tapi ini beda lagi genusnya. Cuma kelihatan kan kalau oncom itu kan warnanya kayak oranye-oranye gitu. Nah, itu sama. Cuma Neurospora yang hidup di tempat yang habis kebakaran ini beda sama oncom. Masih satu genus cuma beda spesies. Oke, yang ketiga itu ada fungi entomofil. Dari namanya kelihatan ento itu serangga. Jadi fungi entomofil itu fungi yang diisolasi dari serangga, fungi yang hidup di serangga yang biasanya udah mati kayak gitu. Nah, fungi entomofil ini dia itu hidup dari kitin yang ada pada tubuh serangga. Jadi dia itu menghasilkan keratinase yang mendegradasi kitin pada tubuh serangga. Nah, nanti dia itu mendapatkan nutrisi dari degradasi kitin tersebut. Contohnya itu ada dari kelompok Zygomycota dan Deuteromycota. Kalau dari Zygomycota itu contohnya ada Conidiobolus coronatus. Terus ada yang di kupu-kupu itu biasanya Entomopaga aulisea. Terus yang biasanya di lalat itu ada Entomotora sulisis, macam-macam. Terus kalau yang di semut-semut itu ada
Zoospora radicans. Kalau yang dari kelompok Deuteramycota itu biasanya kalau yang menyerang laba-laba itu ada Hirsutella thompsoni. Kalau yang menyerang kupu-kupu itu ada Hirsutella longicola. Terus ada yang menyerang itu juga kayak semut-semut gitu, ada dari genus Metarhizium. Yang selanjutnya yang nomor 4 itu ada fungi kayu. Fungi kayu ya otomatis fungi yang hidup di kayu atau biasanya dikenal dengan istilah wood fungi. Nah, fungi ini itu dia hidup dengan memanfaatkan selulosa yang ada di kayu. Jadi dia itu metabolismenya itu selulotik yang sangat kuat. Jadi dia itu mendegradasi lignin dan selulosa. Nah, kayu kan itu kan dibentuk oleh lignin, selulosa, atau hemiselulosa seperti itu kan. Hemiselulosa itu kan rantainya pendek dibandingkan dengan selulosa dan merupakan polimer campuran dari berbagai senyawa gula kayak galaktosa, rabinosa kayak gitu. Selulosa alami ini umumnya kuat dan tidak mudah dihidrolisis karena rantai glukosanya dilapisi hemiselulosa. Terus di dalam jaringan kayu selulosa itu ada lignin yang membentuk bahan yang kita kenal dengan lignoselulosa. Nah, lignin ini adalah polimer yang terdiri dari 3 macam senyawa alkohol aromatik. Nah, lignin sama selulosa ini bakal didegradasi sama fungi sehingga dia itu bisa memanfaatkannya untuk pertumbuhannya gitu. Fungi-fungi yang biasa kita lihat di kayu itu biasanya dari kelompok Basidiomycota, kayak yang di gambar itu ada Ganoderma contohnya itu. Nah, yang kelima itu ada fungi predator. Fungi predator ini itu fungi yang menyerang organisme lain. Fungi yang membunuh organisme lain. Contohnya itu ada amoeba, ada nematoda, ada banyak gitu. Nah, fungi ini yang biasa kita lihat di pelajaran-pelajaran SMP dulu itu dia itu membentuk hifa. Hifanya itu berbentuk cincin atau lingkaran. Nah, hifa cincin ini itu terbentuk karena senyawa nemin yang disekresi oleh nematoda itu sendiri. Jadi si cacing itu mensekresi senyawa nemin. Nah, senyawa nemin ini itu senyawa asam amino, berupa asam amino dan peptida yang aktif membengkokkan hifa fungi. Jadi justru senyawa nemin dari nematoda ini lah yang membuat si hifa dari fungi predator ini menjadi cincin atau lingkaran. Nah, itulah yang justru mengelilingi tubuh nematoda ini dan nanti jadi menghambat aktivitas dari nematoda itu sendiri. Nah, karena dia udah dihambat aktivitasnya kan jadi dia nggak bisa kemana-mana tuh, pergerakannya terbatas. Nanti bukan cuma hifa cincin yang diproduksi oleh fungi predator ini juga akan menghasilkan hifa lain. Hifa lain itu akan masuk ke tubuh hewan tersebut dan nanti dia akan mencerna tubuh hewan tersebut. Jadi dia makan dari nutrisi yang ada di tubuh hewan tersebut. Nah, karena pertama udah dihambat geraknya, lalu kalau udah dihambat geraknya dia akan merongrong isi dari hewan tersebut sehingga hewan tersebut lama-lama akan mati. Nah, kalau contoh fungi predator itu ada dari genus Arthropods. Contohnya Arthropods oligospora dan Arthropods dactyloides. Nah, fungi yang terakhir itu ada fungi simbiosis. Fungi simbiosis ini dibedakan jadi fungi yang simbiosisnya itu mutualisme dan yang simbiosisnya itu parasitisme.
Kalau yang mutualisme kita itu udah banyak kenal, yaitu mikorizа. Mikorizа itu kan simbiosis mutualisme antara fungi dan tumbuhan. Funginya dapat karbohidrat dan vitamin dari tumbuhan. Nah, tumbuhannya itu dapat manfaat dari fungi karena dengan adanya mikorizа, jadi kan luas penampang akarnya jadi bertambah, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh nutrien dari tanah kayak nitrogen, fosfor, kalsium, kalium seperti itu. Terus karena adanya mikorizа, si tumbuhan ini juga lebih toleran dengan kekeringan, dengan suhu yang tinggi, dengan pH yang tinggi, dengan kadar logam-logam yang tinggi seperti aluminium, sulfur, dan mangan seperti itu. Mikorizа ini dibedakan menjadi dua, ada endomikoriza sama ektomikoriza. Kelihatan ya, endo berarti dia itu menginfeksi akar di bagian dalam. Jadi dia itu tumbuh di dalam sel tumbuhan, tumbuh di dalam sel akar dari tumbuhan tersebut dengan cara masuk melalui rambut akar. Penetrasinya itu melalui rambut akar. Nah, hifanya endomikoriza ini biasanya itu membentuk vesikel dan cabang-cabang kecil yang disebut arbuskular. Contohnya endomikoriza itu biasanya dari Zygomycotes, ordonya dari Glomales. Nah, kalau yang ektomikoriza itu ya dia menginfeksi di bagian ekto, di luar. Jadi dia menginfeksi ujung akarnya aja gitu, seperti batang dekat akar, atau dia itu membentuk tubuh buah sendiri di luar tumbuhannya, tidak masuk ke dalam selnya seperti itu. Contohnya itu ada dari kelompok Basidiomycota kalau yang ektomikoriza. Kalau mikoriza itu adalah fungi yang bersimbiosis baik dengan tumbuhan, maka fungi yang bersimbiosis tidak baik alias merugikan itu adalah mikoparasitisme. Mikoparasitisme ini dia itu hidup di organisme yang hidup, jadi parasit ya, mengganggu. Organisme itu nggak cuma hewan, tumbuhan, tapi dia juga bisa menginfeksi temannya itu fungi. Jadi dia fungi yang tumbuh pada fungi yang hidup kayak gitu. Nah, contohnya itu biasanya mucor gitu, mucor yang ada di tubuh Basidiomycota. Fungi-fungi yang kecil gitu biasanya menginfeksi fungi-fungi yang lebih besar. Contohnya ada Cordipes capitata, ada juga Penicillium, Aspergillus seperti itu. Ada Mycena gallopus juga. Nah, itu tadi fungi berdasarkan substratnya ya, berdasarkan substrat ia tinggal. Ada fungi kaprofil yang di kotoran hewan, fungi pirofil yang di tempat kebakaran, entomofil yang di serangga, kayu ya di kayu, predator itu yang di hewan-hewan kecil, mikoriza itu yang di simbiosis mutualisme, dan mikoparasitisme yang menjadi parasit di organisme hidup. Nah, selanjutnya itu fungi dibedakan lagi berdasarkan lingkungannya, lingkungan tempat ia tinggal. Jadi ada fungi hutan mangrove, ada fungi laut, ada fungi akuatik, dan ada fungi udara. Nah, kalau fungi hutan mangrove itu ya fungi yang ditemukan di mangrove gitu. Karena hutan mangrove itu kan penghubung antar ekosistem laut dan ekosistem sungai. Jadi kan pasti asin, penghubung antara asin dan tawar. Jadi otomatis juga tingkat garamnya juga tinggi. Jadi mikroorganisme termasuk fungi yang hidup di hutan mangrove itu juga toleran dengan kadar garam yang tinggi. Tadi itu termasuk ke dalam fungi halofilik. Nah, fungi yang hidup di hutan mangrove ini dia itu hidup dari nutrien yang terbawa oleh
bahan organik yang hanyut dari sungai-sungai, kan itu muara sungai tuh. Dan dia juga hidup dari nutrien yang ada di serasa-serasa pepohonan mangrove. Dan fungi yang di hutan mangrove ini, isolat kapangnya itu punya sifat antimikroba dan dapat mengikat logam-logam berat. Karena mangrove ini kan muara sungai, jadi itu pastikan banyak akumulasi logam yang terbawa dari sungai tersebut. Makanya biasanya isolat fungi dari hutan mangrove ini biasa digunakan untuk bioremediasi karena mereka itu bisa mengikat logam berat. Nah, sekarang kita geser ke sungainya. Jadi fungi yang hidup di perairan air tawar itu namanya fungi akuatik, kayak danau, sungai, kolam, terus genangan air kayak gitu. Nah, fungi ini umumnya itu hidup di organisme yang udah mati alias saprofit, misal di tumbuhan atau bangkai hewan atau alga yang udah mati gitu. Nah, si fungi akuatik ini dia itu hidup dengan mendegradasi bahan organik dan daur ulang dari nutrien-nutrien yang ada di ekosistem perairan dari organisme yang udah mati itu. Nah, contohnya fungi akuatik itu dari filum Oomycota, atau ini organisme mirip fungi ya. Terus ada dari Chytridiomycota, contohnya ada Rhizophyllactis, ada Cladocytrium, ada juga Coelomyces. Kita sekarang geser ke laut. Fungi yang hidup di laut ya namanya fungi laut. Fungi laut itu ada yang namanya obligat dan fakultatif. Fungi laut obligat itu fungi yang memang dari dia awal tumbuh itu di laut, jadi dia memang sporulasinya itu di laut atau di estuarin dan lalu tumbuh di laut. Nah, kalau fungi laut yang fakultatif, dia itu awal hidupnya itu di air tawar atau lingkungan darat. Nah, nanti dia itu terbawa apa kayak gitu dan bisa bertahan hidup di laut, itu fakultatif. Nah, dimana sih kita bisa menemui fungi laut? Fungi laut itu bisa kita temui atau kita ambil dari laut itu dari serasah laut, jadi bisa diisolasi. Isolatnya itu bisa diambil dari serasah laut kayak akar tumbuhan atau mungkin alge atau mungkin hewan laut atau bahkan buih laut gitu, dalam bentuk spora atau hifa. Nah, fungi-fungi yang di laut ini otomatis adalah fungi-fungi yang tahan akan kadar garam tinggi, yaitu fungi-fungi halofilik. Contohnya ada Penicillium, ada juga Aspergillus. Nah, selanjutnya itu fungi udara. Fungi udara itu fungi yang dia itu bertebaran di lingkungan udara, bentuknya biasanya spora kayak gitu. Nah, karena bentuknya spora, dia itu jadi bisa menyebabkan penyakit kayak alergi atau infeksi pada penghuni rumah kayak gitu. Biasanya itu spora-spora yang terbawa dari lingkungan luar ke dalam rumah. Dan karena nggak kelihatan, jadi fungi udara ini lama-lama bisa merusak kayak kayu-kayu atau kertas-kertas yang ada di rumah, karena dia itu bisa mendegradasi lignin atau selulosa yang ada di kertas-kertas tersebut gitu. Terus contohnya dari lingkungan udara itu ada Aspergillus oryzae, ada Aspergillus niger, fungi-fungi yang Zygomicota gitu, kayak Penicillium, kayak Neurospora. Lanjut, fungi ini kan hidup di lingkungan. Bisa nggak sih fungi ini memberikan manfaat pada lingkungan? Oh, tentunya bisa. Yaitu dengan penggunaan fungi tersebut untuk bioremediasi. Bioremediasi itu apa sih? Bioremediasi itu penggunaan organisme untuk membersihkan lingkungan yang tercemar dari polutan. Biasanya itu dari logam-logam. Ada beberapa fungi yang dia itu bisa mengikat kation logam dengan aktivitas biosopsi. Contohnya kayak fungi-fungi yang ada di hutan mangrove tadi, kayak Saccharomyces cerevisiae, ada Candida tropicalis. Terus
Kalau Saccharomyces cerevisiae itu bisa menyerap logam kayak Cu, Zn, Ag kayak gitu. Terus kalau Candida itu bisa ngakumulasi tembaga atau Cu. Terus kalau misalnya Rhodotorula mucilaginosa itu dia biasanya mengakumulasi logam-logam kayak kadmium, terus kuprum, terus plumbum gitu. Ya, itu tadi presentasi dari saya mengenai fungi dan lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon dikoreksi jika terdapat kekeliruan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.